Kalau kita berbicara zikir yang paling afdol itu zikir apa? Zikir paling afdol kalau untuk zaman sekarang ini adalah banyak istighfar, banyak salawat kepada Nabi SAW. Karena apa? Semua yang kita dapatkan itu karena dosa. Kita ada musibah terkait dengan keluarga, kita ada musibah terkait dengan kesehatan, kita ada musibah terkait dengan keuangan, kita ada musibah terkait dengan apapun, itu karena dosa. Kalau bukan karena dosa, maka itu adalah ujian untuk diangkat derajatnya. Sehingga apa? Sehingga yang kita perlukan supaya tidak berlanjut dan berkesinambungan cobaan dan juga ujian itu, bagaimana caranya? Banyak istighfar. Oleh karenanya Nabi SAW sendiri, yang dia itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, itu beliau setiap hari tidak pernah berkurang istighfarnya itu sebanyak 100 kali istighfar. Oleh karenanya kalau kita habis subuh itu biasanya zikir kita setelah baca wiridul latif itu baca la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 kali. Itu murahkan rezeki. Kalau sudah murahkan rezeki itu dicatat benar-benar. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau cuma ngampuni dosa kurang antusias gitu. Nah, itu la ilaha illallah malikul mubin. Udah itu masya Allah la quwata illa billah 100 kali. Untuk apa? Katanya kalau baca masya Allah la quwata illa billah 100 kali, maka semua kenikmatan yang kita dapatkan tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Jadi anti bangkrut itu. Masya Allah la quwata illa billah, kalau kita baca itu anti bangkrut. Jadi terus bertambah, nggak berkurang tapi bertambah. Kemudian baca istighfar 100 kali. Untuk apa? Supaya kita tidak terkena ujian, cobaan, musibah dari sebab dosa-dosa kita. Kemudian kita membaca ya kafi ya mugni ya fattah ya rozak 100 kali. Itu saya dapat ijazah langsung daripada guru saya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Itu katanya bikin sukih. Alhamdulillah saya baca itu 100 kali, makanya saya punya mobil kan gitu. Ayo kalau mau sugih baca ini. Tapi jangan kita membaca zikir berbagai macam zikir, maksudnya tujuannya supaya sugih. Salat duha kenapa? Biar sugih. Baca surat Waqiah kenapa? Biar sugih. Baca surat Muluk pada malam hari kenapa? Biar sugih. Jangan. Itu otomatis kita dapatkan. Tapi niat utamanya itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang kita lupakan. Jadi apapun yang kita lakukan daripada zikir, ucapan, tindakan, semuanya itu tujuan kita itu adalah Allah. Yang kita inginkan, yang kita tuju, yang kita harapkan, yang kita dambakan daripada berbagai macam permintaan, itu semuanya datang dari Allah. Ini yang harus kita ketahui, yang kita yakini benar-benar. Orang itu nggak lengser dari jabatannya kecuali karena Allah. Orang itu nggak mendapatkan jabatan kecuali karena Allah. Orang itu nggak mungkin menjadi orang kaya dadakan kecuali karena Allah. Orang nggak mungkin menjadi bangkrut juga karena Allah. Semuanya datang dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah. Nah, ini kesempatan kita untuk berdekat diri kepada Allah. Nah, oleh karenanya syaratnya itu ada 3. Jadi kalau kita mau zikir kita sesuai dengan yang kita inginkan, fungsinya sesuai menenangkan hati, maka yang pertama adalah baik cara mengucapkannya sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan artinya, nggak merubah makhrajnya, nggak merubah artinya, itu maksudnya. Yang kedua, kita harus mengetahui dengan artinya. Insya Allah yang akan datang, edisi yang akan datang, kita akan cetak sesuai dengan yang kita tulis pada waktu itu, khusus untuk wiridul latif. Nah, jadi wiridul latif itu bukan bacanya 2 minggu sekali, tidak. Wiridul latif itu bacanya setiap habis sholat subuh. Coba rasakan, silahkan yang baca wiridul latif setiap hari habis sholat subuh seperti yang sekarang kita laksanakan 3 bulan, coba rasakan, lebih sugih, lebih tenang hidupnya, lebih jauh daripada musibahnya. Insya Allah seperti itu. Itu yang akan terlaksanakan. Apa? Itu janji Allah, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Nah, kemudian yang ketiga, harus hadir hati kita. Ini juga penting. Karena apa? Pernah suatu waktu datang Nabi Musa alaihissalam, didatangi oleh salah satu umatnya. Datang dia, wahai Nabi Allah, aku punya hajat, mintakan pada Allah Ta'ala untuk supaya kabulkan. Baik, aku bermunajah untukmu. Bermunajahlah Nabi Musa. Dapat jawaban, disuruh dia itu membaca doa ini. Dibaca doa itu, tapi nggak kabul-kabul. Sampai setahun lamanya nggak kabul-kabul. Setelah setahun kemudian datang kepada Nabi Musa lagi. Galia Nabi Musa, sampai sekarang aku baca doa yang kau berikan, tapi sampai sekarang juga tidak terkabul juga. Apa kata Nabi Musa? Gal baik, aku akan tanyakan kalau nanti aku bermunajah pada Allah Ta'ala, karena beliau kalimullah. Akhirnya apa? Pada malam harinya ketika bermunajah pada Allah Ta'ala, ternyata Nabi Musa lupa. Sampai akhir munajahnya Nabi Musa tidak ingat kepada perkataan atau terkaitan sama orang itu, lupa.
Tapi lihat siapa yang mengingat Allah. Tidakkah engkau diminta oleh salah satu umatmu untuk supaya menanyakan kenapa aku berdoa tapi tidak dikabulkan? Coba lihat. Nabi Musa lupa, Allah tidak lupa. Biar kita paham kalau kita terkait dengan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Subhanallah. Gal iya ya Rabb, kenapa saya sudah berikan sesuai dengan yang kau ajarkan kepadaku untuk sampaikan kepada dia, tapi dia sudah membacanya selama 1 tahun tapi tidak dikabulkan? Apa jawaban Allah Ta'ala? Wahai Musa, kalau seumpama dia itu meminta kepadaku dengan keseluruhan jiwanya dan hatinya, pasti aku kabulkan dengan 1 doa saja. Bagaimana aku akan kabulkan dia? Sedangkan dia berdoa selama 1 tahun lamanya, tapi hatinya berada di kambing-kambingnya. Akhirnya apa? Ya tidak dikabulkan. Itulah kita sekarang ini. Sambil baca doa, sambil lihat HP, sambil WA-an. Bagaimana mungkin itu semuanya? Jangan kita katakan, oh saya ini perempuan, Beb. Kan perempuan itu otak kanan, otak kirinya berjalan, Beb. Walaupun memang hebat perempuan itu. Perempuan itu sambil ngulak-ngulak, sambil teleponan bisa. Bahkan kemarin saya melihat, Masya Allah, ada seorang yang turun dari bis kuning, itu turun sambil telepon, turun. Masya Allah, tepat turunnya, nggak jatuh lagi. Perempuan ternyata. Kalau laki-laki nggak bisa seperti itu, lebih fokus dia. Perempuan itu bisa mengerjakan beberapa sekaligus, itu langsung bisa. Tapi kalau zikir nggak bisa seperti itu, harus karena Allah. Jadi kalau kita itu baca zikir itu, lihat artinya apa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, tidak ada satupun di bumi ini yang berbahaya, yang membahayakan saya, kecuali dengan izin Allah, dan dia maha mengetahui, maha mendengar. Nikmat kalau kita baca itu, yang kita baca tadi, kemudian kita tahu artinya. Kita hadirkan, oh berarti yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Oh berarti yang memberikan bahagia itu adalah Allah. Itu maksudnya zikir itu. Semua zikir yang kita baca itu supaya kita ingat selalu kepada Allah. Uzkurni azkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kamu. Itu tujuannya daripada zikir itu. Kalau sudah diingat oleh Allah Ta'ala, apakah ada di antara manusia yang hebat sekalipun yang bisa menyalahinya, yang bisa mencelakakannya, yang bisa kemudian menghimpitnya, yang bisa memberikan masalah kepadanya? Enggak akan ada. Karena kita sudah bersama Allah. Allah yang menentukan semuanya. Sistem yang berlaku di dunia juga Allah. Tapi jangan kita katakan, loh Beb, banyak orang-orang dekat pada Allah Ta'ala tapi mereka juga tertimpa musibah. Berarti Allahnya kemana? Bahkan banyak sahabat-sahabat Nabi yang ternama, yang dekat pada Rasulullah, mereka itu terbunuh. Seperti Sayyidina Hasan diracun, padahal dia cucu kesayangannya Nabi Muhammad. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Sayyidina Utsman ditusuk dari belakang ketika membaca Al-Quran, dalam keadaan tidak melawan, dan memerintahkan pada seluruh prajuritnya, jangan dilawan, jangan diserang, biarkan dia. Bahkan ketika Nabi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika akan dibunuh, pada waktu itu sempat ketika dia membaca Al-Quran tertidur. Ketika tertidur bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita harapkan. Dunia itu nggak berguna. Dunia ini semuanya sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala, sudah ditentukan Allah Ta'ala. Cuma yang kita minta keberkahannya. Berkah dunia kita digunakan untuk akhirat kita. Tapi kalau dunia hanya ngumpulkan saja, buat apa? Itu beban buat kita. Gunakan untuk akhirat kita. Subhanallah. Yang berguna ini seperti ini, mimpi Rasulullah, kita dekat pada Allah, kita ada orang datang kepada kita meminta tolong kepada kita, kita bantu, dan kemudian dia itu mendapatkan hajatnya. Itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, itu kepuasan batin yang sesungguhnya, yang kalau seumpama itu yang kita cari di dunia ini, ya seperti itu. Tapi kalau cuma dunia, apa yang kita dapatkan? Kita cuma diperolok-olok sama setan itu, bikin rumah lagi, beli tanah lagi, untuk apa semuanya itu? Beban buat kita nanti di akhirat. Semuanya akan ditanya. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim, satu kenikmatan demi satu kenikmatan akan ditanya. Sementara kita nggak ada amal untuk menyeimbangkannya. Nauzubillah.